Gimana Kang? Kita ngobrolin apa nih malam ini? Kayaknya enak kalau kita ngobrolin masalah kripto ini, Kang Agung ya. Mantap kali itu. Yang belakangan itu habis ditangkap polisi ya, mengatasnamakan meskipun itu bagi para penggemar kripto ya tidak setuju ya bahwa itu apa namanya istilahnya trading kripto disamakan dengan judi. Beda ya kripto dengan binary option yang kemarin geger itu. Ya, karena saya praktisi ya. Oh gitu. Saya memang sedikit banyak ya terjun. Memang jelas punya perbedaan yang sangat fundamental, ya. Jadi kalau kripto itu kan dalam konteks ini katakan sebagai trading karena memenuhi unsur-unsur jual beli. Jadi memang ada barang yang diperjualbelikan yang disebut dengan bisa jenisnya koin atau token. Oke. Begitu ya, kalau koin itu kan punya teknologi blockchain-nya sendiri ya, kayak Bitcoin, Ethereum, PNB. Iya. Nah, ada lagi yang kemudian token itu dia nempel di blockchain utamanya begitu. I Jadi see. itu sebetulnya beda banget sih. Kalau binary option itu kan betting ya, judi. Jadi menebak apakah itu harganya akan naik atau turun tanpa ada sebetulnya sesuatu yang dibeli. Oh gitu. Berarti nggak bisa disamakan ya? Dua hal itu adalah dua ekosistem yang berbeda gitu ya? Ekosistemnya berbeda. Cuman yang jadi soal ini kita kan orang pesantren, kamu ya. Jadi kita orang pesantren yang kalau kita selalu kembali kepada apa namanya pandangan hukum, itu kan tentu apa yang kita lakukan selama ini kan inginnya sih ada hukumnya. Betul. Cuma makanya kemarin yang Saya juga terakhir, pernah dengar itu soal apa namanya penentuan hukum mengenai kripto ini. Sebagian pendapat membolehkan dalam pengertian berarti halal gitu ya. Sebagian lagi malah saklek, nggak boleh ini haram ini gitu. itu yang terakhir kemarin itu hasil Basul Masail kan. Hasil Basul Masail yang dari Jawa Timur kalau tidak keliru ya, PWNU Jawa Timur kalau tidak keliru itu mengharamkan karena di dalam aspek tertentu misalnya kripto itu tidak memenuhi syarat-syarat bisa dikatakan bahwa si kripto itu sebagai satu aset yang masuk di dalam konteks konsepsi sil'ah itu, satu komoditas begitu ya, karena dia tidak punya bentuk, dianggap tidak punya bentuk, underlying-nya tidak ada, asetnya tidak jelas. Nah, hakikatnya gimana ya? Ya, jadi prinsipnya memang kalau kita mengacu kepada fakta tentang fikih kita, Kang Agung ya, jadi kalau saya tuh sering diskusi dengan beberapa kawan, memang fikihnya kita selama ini tuh sangat empiris ya. Jadi fikih empiris ini memang satu yang nampaknya menjadi potret dari bangunan epistemologi fikih kita selama ini. Ya, apa namanya harus dilihat bahwa ada ukurannya jelas segala macam, bisa diraba dan sangat empiris ya. Artinya sangat indrawi sekali. Makanya ada salah satu kaidah misalnya nahnu nahkumu bil dzawahir. Wallahu yatawalla sarair gitu. Jadi Kang Agung juga. Nah, itu kan artinya fikih kita yang sangat empiris tadi sehingga mengandaikan dan masih belum bisa memotret secara lebih jauh kalau saya lihat bahwa kripto itu memiliki satu utilitas. Kalau persoalannya utilitas itu kan dimensinya sudah non fisik ya. Iya. Kayak kita beli apa namanya, kayak kita menyewa jasa tukang urut. Kan gitu ya. Jasa tukang urut. Itu kan kadang-kadang saya bayar seseorang 100.000 dengan orang bayar 100.000, kadang-kadang pasti akan mendapat nilai manfaat dari urut itu beda-beda. Betul. Ada yang misalkan lebih dari 1 jam pas, ada yang kurang, ada yang ya tekanan urutnya beda-beda kan gitu ya. Betul. Nah itu, kalau Kang Agung gimana soal kripto ini kan sebetulnya kan booming di anak-anak muda ya. Saya memandang begini Kang, ini kan teknologi yang sebetulnya masuk kepada era baru ya. Kita saat ini sedang dalam era transisi dari Society 4.0 ke Society 5.0, di mana era ini juga
meniscayakan ada kaitannya dengan blockchain itu. Kemudian juga di sisi lain, internet pada saat ini, yang saat ini kita tengah di generasi 2.0, itu sedang beranjak ke internet 3.0. Itu juga sama, ada kaitannya juga dengan blockchain. Dalam artian begini, desentralisasi itu dianggap sebagai sebuah upaya untuk menyelamatkan privasi masyarakat begitu ya. Dalam hal ini, kenapa kemudian banyak sekali orang-orang yang kehilangan, kecurian datanya, itu karena datanya tersentralisasi. Nah, maka sebagai era baru, Society 5.0 maupun Internet 3.0 itu menawarkan security terhadap privacy itu lebih terjamin dibandingkan dengan era sekarang ini. Makanya konsep yang diusung kripto itu kan desentralisasi gitu ya. Jadi tidak ada satu komunitas yang kemudian menguasai atau lebih dominan. Meskipun di dalam perjalanannya, karena saya sendiri orang yang lama di kripto, Kang Agung ya, meskipun pada akhirnya ya kita sering mengatakan bahwa pada akhirnya bandar juga ikut bermain, karena memang market cap kripto ini kan sekarang sudah luar biasa ya. Terakhir itu kita sudah sekitar 1,8 triliun dolar market cap, yang tidak bisa dikatakan main-main, dan itu besar sekali karena institusi, sudah ada negara yang sudah melegalkan. Terakhir itu El Salvador itu bahkan mengatakan tidak hanya mereka selangkah lebih maju dibandingkan Indonesia, khususnya Kang Agung ya. Kalau Indonesia kan menganggap kripto ini hanya boleh sebagai satu komoditas ya. Jadi artinya komoditas yang sah untuk diperjualbelikan, tapi dia tidak bisa dikatakan sebagai satu alat pembayaran, alat tukar. Karena itu Bank Indonesia juga mewanti-wanti nggak boleh menggunakan kripto sebagai alat pembayaran, tapi bolehnya sebagai komoditas. Karena itu ranahnya di Bapepti tuh. Nah begitu, ranahnya Bapepti. Tapi tadi itu menarik Kang Agung, saya tuh mencatat begini. Kan pada prinsipnya ini kan terjadi transformasi ya secara komunitas masyarakat itu kan sekarang sudah mulai beralih ke dunia virtual nih, sudah beralih ke teknologi disrupsi ya. Sudah masuk era disrupsi ya. Jadi artinya kita memang dulu kan tidak membayangkan ya, apalagi ketika ditulisnya kitab-kitab kuning ini, tidak terbayangkan bahwa satu ketika ada satu kondisi di mana manusia itu sudah berinteraksi dengan dunia virtual, pembayarannya dengan model digital, karena uang rupiah kita aja kan kadang-kadang kita nih misalkan naik Grab, tidak tampak uangnya. Tidak tampak, kan kita tinggal isi saldo. Apalagi untuk yang perempuan-perempuan kan pakai Shopee Pay. Kalau saya menganggap, artinya secara domain agama itu, saya selalu terinspirasi begini dari pandangannya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu punya satu karya namanya Taghayyurul Ijtihad. Jadi beliau itu menekankan bahwa mestinya begitu tatawurul bi'ah. Nah, beliau mengatakan bahwa perkembangan zaman itu meniscayakan adanya perubahan-perubahan hukum dalam konteks yang cukup fundamental gitu. Jadi artinya kalau saya sendiri bukan pihak yang kemudian berangsur-angsur mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan fatwanya PWNU Jawa Timur, Kang ya begitu ya, karena dianggap ini kan pesantren gitu. Tapi justru ada fatwa-fatwa lain yang counter narasi terhadap PWNU Jawa Timur, misalnya dari Jogja, atau kemarin juga pernah ada satu diskusi menarik yang diinisiasi oleh Mbak Yeni, kan gitu ya. Iya, betul. Ada Ki Muksid, ada Ki Afifuddin Muhajir. Ya, itu kan tafsir kan hasilnya. Tafsir hasilnya. Boleh ketika seseorang memahami betul bagaimana sistemnya. Memahami betul. Tidak boleh kalau misalkan tadi minim, karena pengetahuan. Saya pikir itu landasannya adalah maslahat sih, kemaslahatan. Artinya kalau misalkan orang terjun ke kripto tanpa dia memahami sistem, tanpa dia memahami ekosistem, nanti kebelejog. Kalau bahasa Sundanya itu kebelejog gitu. Kalau istilah orang kriptonya itu kena ragpul, Kang Agung. Ragpul, iya begitu. Beli di pucuk. Tahu-tahu kemudian
dia nyangkut oleh bandar dijual begitu ya, dan minusnya sampai 70%, 80%, dan memang ini sering kali kejadian begitu. Terus tadi kunci maslahat ini ya, maslahat. itu kan sebetulnya tadi sinkron ya dengan pendapatnya Syekh Wahbah Zuhaili. Artinya mestinya dalam konteks ini hukum Islam itu harus melihat dalam aspek positif dulu, menerima dulu terhadap perkembangan zaman baru kemudian nanti dicari jika ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental. Itu bisa ditolak tuh gitu. Misalkan kalau bahasanya Kiai Afif itu kalau ada unsur doror begitu ya, membahayakan, kemudian ada unsur horor, penipuan, ada unsur maisir. Nah ini binary option nih. Nah iya. Kalau kripto kan enggak ya. Betul. Nah 3 hal ini sebetulnya juga relevan di dalam transaksi-transaksi konvensional ya. Transaksi-transaksi yang kita menggunakan mata uang gitu. Itu kan kalau misalnya aman dari 3 hal ini fine-fine saja gitu. Tapi meskipun kita menggunakan transaksi, kita bertransaksi menggunakan mata uang konvensional, rupiah gitu, dalam hal ini, kemudian ada terjadi 3 hal ini, ya tidak diperbolehkan juga kan gitu. Iya, atau ditambahkan ada unsur tadi ya, harus antarodin juga ya. Ada antarodin. Antara itu apa? Jadi ada istilahnya kerelaan dua belah pihak nih gitu. Artinya pada saat perdagangan kripto itu kan ada orang yang dengan suka hati, suka rela menjual di harga sekian. Dan ada orang yang di saat bersamaan itu rela juga membeli di harga sekian dengan tingkat resiko yang mungkin dia sudah siap menerima. Bahwa kemudian ada resiko minus sekian persen, namanya juga jual beli ya. Dan itu ya sah-sah saja sebagaimana kita trading saham gitu ya. Gitu. Betul Kang, secara paradigmatik memang penting juga sih untuk memperhatikan kemajuan zaman ya, zaman. Ngomong-ngomong soal fikih ini Kang, saya pernah dulu sedang berimajinasi gitu ya. Saat ini kan kita sudah akrab dengan istilah AI, artificial intelligence. Gitu. Ini hanya sekedar kelakar saja sebetulnya. Saya bertanya secara kelakar saja. Ini kalau AI nanti kemudian dia punya kecerdasan yang melampaui programnya, dalam arti dia bisa belajar sendiri, self learning, kemudian bahkan punya self consciousness, kesadaran sendiri. Kesadaran sendiri. Artinya dia seperti makhluk hidup pada umumnya gitu, manusia lah gitu ya. Apalagi kalau sudah punya jasad bionik gitu, itu nanti bisa jadi mukalaf enggak gitu. Betul kan? Karena itu juga kan perlu itu menarik karena ini relevan gini Kang Agung ya. Jadi relevan dengan selama ini kan fikih di kita itu menganggap bahwa jamadat begitu ya, benda mati itu ya tidak tertaklif. Mereka nggak punya beban tuh. Artinya tidak diberi hukuman dia harus sholat, zakat dan seterusnya kan gitu. Masa ya robot kita wajibkan sholat begitu. Makanya bahsul masail di setiap pesantren misalnya seringkali dalam bahasa sederhana misalnya Kang Agungnya, apakah kemudian ketika kita mendengarkan salam, ucapan salam yang muncul dari radio, yang keluar dari suara radio, TV itu perlu dijawab nggak sih? Wajib dijawab apa enggak? Wajib dijawab nggak sih? Kan gitu. Iya, kalau dalam percakapan sehari-hari timbul dari orang yang hidup, itu kan wajib dijawab ya. Tapi kalau dari radio, itu kan masa kita mau menjawab bunyi yang keluar dari radio, meskipun itu bunyi manusia, tapi kan sesungguhnya yang mengeluarkan suara itu radio. Iya. Gitu ya, jamadat. Tapi menarik kalau tadi misalkan tiba-tiba ada satu masa di mana teknologi ini dengan perkembangan zaman tadi kemudian diberi tanda kutip kesadaran, itu consciousness ya. Diberi kesadaran. Apakah kemudian tiba-tiba dia menjadi mukallaf? Dan ini persoalan yang oleh fikih tidak bisa kemudian didahulukan bahwa ini tidak boleh begitu kan, karena misalkan ada satu pandangan bahwa di kitab fikihnya tidak ditemukan dalilnya misalkan begitu ya. Karena persoalan perkembangan teknologi kan luar biasa Kang Adung. Betul. Jadi cepat sekali. Saya tuh dulu pernah dengan kawan itu diskusi 2 hal saja yang paling sederhana. Jadi
Sekarang itu ada satu alat apa namanya, toilet portable. Kang Agung mungkin pernah tahu ya. Toilet portable yang teknologinya itu si airnya itu air yang sesungguhnya digunakan secara terus-menerus. Jadi ketika dia sudah digunakan apa namanya, bersuci dari air kencing, kemudian atau dari tinja, kemudian dia dikumpulkan di satu tempat di dalam toilet portable itu. Kemudian difiltrasi, digunakan kembali. Di-reuse, itu juga difilter, kemudian digunakan kembali melalui teknologi tertentu. Itu gimana? Atau alat misalkan yang di satu sisi orang misalkan ketika mau niat wudhu, dia tinggal masuk ke satu mesin, sudah dicucikan begitu mukanya, wajahnya, kemudian kedua telapak tangan gitu kan. Kalau dilihat dari prinsip soal tadi saja, kita toilet portable ya, kita kan selalu mengandaikan bahwa Islam itu kan sangat ramah lingkungan ya. Justru di situ sangat hemat sekali penggunaan air kan, betul, gitu ya. Betul. Tapi kan tentu di satu sisi bertabrakan ya dengan hal-hal fundamental soal bahwa najis ini kan mutanajis airnya, dan seterusnya gitu. Itu kan perlu penggalian namanya. Makanya tadi kripto ini juga sebetulnya sama. Dulu katanya Kang Agung pernah ada satu pandangan soal kripto ini kan juga kaitannya dengan carbon trading. Gimana itu? Iya, jadi ada sebuah kebijakan yang dimulai oleh Uni Eropa bahwa sebagai concern terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh emisi yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik kendaraan dan kendaraan itu sendiri, maka pabrikan-pabrikan itu kemudian dibebani pajak yang sebagian besarnya itu untuk mengganti emisi itu dengan karbon yang ramah lingkungan gitu maksudnya. Nah, itu disebut dengan carbon trading. Jadi mereka membayar kepada pihak ketiga yang melakukan reboisasi, penghijauan. Penghijauan ini kan kemudian pohon-pohon ini menghasilkan karbon yang bisa menetralisir tingkat emisi di lingkungan begitu. Pada titik ini sebetulnya tidak sedang menggunakan kripto sih, karena menggunakan mata uang yang konvensional, dalam arti mata uang yang berlaku sah di negara tertentu gitu. Secara gambaran umumnya begitu, Kang, carbon trading itu. Itu dulu kasusnya pas Mei itu. Jadi bulan Mei itu saya ingat ya, ketika harga kripto itu dump itu. Itu kan sebetulnya berangkat dari cuitannya Elon Musk itu, Kang Agung. Jadi Elon Musk itu menyatakan bahwa sebetulnya persoalan mendasar di dunia kripto begitu, itu adalah karena penambangan Bitcoin yang selama ini menggunakan energi yang sangat besar, bahkan menciptakan karbon yang luar biasa kan, karena tentu ketika menambang Bitcoin itu kan membutuhkan energi yang cukup besar. Nah, sementara di satu sisi laporan keuangannya Elon Musk itu dari keuntungan dia sebetulnya dari penjualan mobil Tesla itu katanya konon masih rugi. Konon ya. Gitu. Tapi justru Elon Musk itu menutup kerugian itu dengan melakukan penjualan carbon trading itu, karena perusahaannya Elon itu berhasil menekan emisi yang dihasilkan dari negara, sehingga dia bisa menjual kredit karbonnya itu ke perusahaan yang lain. Nah, ini kan jadi saya menduga begitu ya, kalaupun misalnya kripto akhirnya diharamkan, itu sebetulnya harus dilihat pada aspek aspek bukan karena kripto itu sendiri ya, tapi pada aspek luar ya, misalnya Kang Agung. Miningnya jadi pada aspek mining yang kemudian menyebabkan kerusakan, begitu kan, artinya membutuhkan energi yang besar. Apalagi kan kita punya hadis, kalau di agama itu kan saya ingat betul ada salah satu hadis yang menyatakan annasu syuraka ufi salasin itu. Jadi manusia itu orang itu berserikat atas 3 hal itu. Al-ma'u wal kala'u wan nar. Jadi air, kemudian pangan, dan juga nar itu energi. Ya. Jadi artinya
ya kita dalam konteks ini agama itu berdasarkan hadis itu kan melarang adanya privatisasi terhadap air. Nah sama juga terhadap tadi tuh soal energi kan. Jadi di satu negara saya masih melihat banyak aspek, misalnya kripto itu dilarang oleh negara karena keterbatasan energi, pasokan energi, di mana energinya masih menggunakan batu bara kan untuk energi listriknya, dan itu sangat boros sekali dan lebih banyak dihabiskan akibat proses tambang kripto itu. Jadi mungkin aspek keharamannya bisa ke situ. Selain misalnya kalau saya kira kalau pada aspek bahwa kemudian kripto itu di dalamnya mengandung unsur penipuan, yaitu berarti tinggal bagaimana kitanya kan gitu ya, jangan sampai itu. Kang Agung sendiri gimana tuh? Menarik kan? Iya, balik lagi ke soal bagaimana kita dalam istilah usul fikih itu kan ijtihad itu badlul was'i, mengerahkan kemampuan untuk menggali hukum gitu kan. Nah, penggalian hukum itu saya pikir juga perlu dilandaskan kepada perkembangan teknologi juga, karena di era ini kehidupan manusia itu tidak bisa dilepaskan dari teknologi, Kang. Sementara produk-produk teknologi yang baru lahir itu mengubah secara fundamental apa-apa yang sudah mapan di dalam kehidupan kita, termasuk soal alat tukar dan sebagainya. Makanya kan yang boleh jadi gitu kan, boleh jadi beberapa dekade ke depan itu tidak bisa dihindarkan gitu. Betul. Apalagi kan kita sekarang mendengar ada ada ekosistem baru yang sedang dibangun, yang kalau dalam versinya Mark Zuckerberg itu disebut metaverse gitu kan, yang di sana juga nanti bisnis dan sebagainya juga akan berlangsung di sana gitu, tidak hanya di real life di dunia kasar saja, tetapi juga di sesuatu dunia yang kita belum pernah ke sana, belum pernah ada di sana gitu. Tetapi nanti mungkin beberapa waktu ke depan itu akan menjadi lumrah. Sebagaimana kita saat ini ketergantungan terhadap media sosial itu kan tinggi. Tidak terbayangkan 1-2 dekade yang lalu gitu kan, keadaan seperti ini. Itu dimotori juga dengan era disrupsi itu kan. Era disrupsi itu. Semua hal yang tadinya dilakukan secara konvensional dengan sistem yang sudah baku selama bertahun-tahun dirombak sama sekali gitu kan. Kita jadi jarang ke pasar karena tinggal pencet di smartphone, kemudian pesan barang dan sebagainya lebih mudah. Nah itu, jadi perkembangan ini dalam istilah yang pernah saya dengar itu bukan lagi kecepatan, bukan lagi speed, tapi velocity, percepatan gitu. Teknologi yang upgrade teknologi yang dulu kita bisa nikmatin dalam jangka waktu 10-20 tahun, saat ini dalam hitungan bulan itu sudah berubah lagi. Ekosistemnya berubah lagi. Dan itu sangat cepat ya. Cepat sekali. Makanya, ini menarik Kang Agung. Jadi tantangannya orang beragama itu justru di situ ya. Artinya karena teknologi itu sebetulnya meskipun teknologi itu menjadi bagian dari anugerah yang diberikan Tuhan ya. Karena memang kalau kita berbicara konsep agama itu kan ada hifdzul akal nih, memelihara akal yang dalam perspektifnya Asy-Syatibi kan min janibil ijad, itu salah satunya adalah agar kita terus mengembangkan potensi-potensi akal. Betul. Sayangnya memang di satu sisi sebagaimana tadi Kang Adung katakan, ini sangat berpotensi mendobrak kebapanan nih. Nah, dan cara beragama kita juga menjadi istilahnya menjadi satu tantangan ya. Dulu orang menyatakan misalkan gimana sih, apakah mungkin sekarang sholat Jumat itu misalkan bisa dilaksanakan di rumah melalui live streaming gitu ya, orang tidak perlu ke masjid misalnya begitu. Apalagi nanti mungkin kita nanti di pertemuan berikutnya ya soal haji metaverse. Nah, itu kan gimana ya? Artinya bayangan kita soal bahwa apa mungkin kita melaksanakan ibadah haji dan sebagainya itu kan saya kira kripto itu ya
hanya sebatas satu contoh ya, bagaimana kemudian sebetulnya perspektif kita sebagai seorang kaum sarungan kan begitu ya, karungan itu apakah lebih mendahulukan menerima terhadap perubahan itu, atau kita kalau di dalam bahasa yang lainnya satu zariah dulu deh, kita tutup dulu deh, mending diharamkan kan gitu, karena lihat mudorotnya ini, lihat ini potensi tidak memenuhi unsur sil'ah, kemudian bahkan yang menarik itu Kang Agung ada satu saya dapat lembaran itu menarik, itu lembaran yang ternyata di beberapa dewan-dewan yang mengeluarkan fatwa-fatwa syariah di luar negeri itu sudah mengeluarkan satu catatan yang sampai terperinci Kang Agung. Jadi mana saja kripto yang halal, mana yang haram, mana yang masih syubhat. Betul. Gitu. Jadi misalkan dianalisis Bitcoin itu karena dia bisa di mining, barangnya jelas dan seterusnya, meskipun itu ukurannya bukan fikih empiris di awal kita ya. Bisa ditambang, ini karena macam boleh. Ethereum ini boleh. Tapi pada konteks tertentu misalnya AAV. AAV itu dia bisa naik turun harganya karena si barang ini dia bisa di staking. Jadi dikunci kemudian akan dari periode dikunci selama sekian tertentu kita dapat imbalan koin yang sama sekian. Jadi dia menjadi berbunga. Nah, maka dia menjadi haram nih gitu. Jadi ada sampai ke situ. Nah, kemudian pada koin-koin tertentu ternyata misalkan underlying-nya adalah dia digunakan sebagai koin judi. Maka nggak boleh. Itu ada. Itu nama koinnya saya agak lupa ya, Wing kalau nggak salah atau apa. Nah, panduan-panduan begitu penting gitu untuk di masyarakat ya. Karena masyarakat kan cenderung lebih praktis. Dalam arti praktis dan pragmatis ya. Yang kedua ini yang lebih pragmatis itu ya. Ya, dalam arti mereka kan tidak terlibat di dalam dialektika penentuan hukumnya itu. Yang mereka nantikan adalah produk hukumnya itu. Gitu. Nah, kalau produk hukumnya itu sudah komprehensif, sudah terperinci secara detail gitu, apa saja yang halal, apa saja yang haram, itu lebih safe buat mereka, memberikan ketenangan gitu. Oh, koin yang saya jual belikan ini ternyata bener nih kan gitu ya. Iya betul begitu. Itu bayangan saya juga sebetulnya bayangan saya jauh sebelum fatwa ini muncul ya dari PWNU Jawa Timur, kemudian Jogja, bahkan yang kemarin terakhir yang difasilitasi Mbak Yeni itu. Bayangan saya itu sudah sampai ke secara spesifik membahas hukum masing-masing koin. Jadi bukan soal kripto secara umum. Karena kan tentu saja kalau fatwa itu kan harus sifatnya spesifik ya. Iya, betul. Nah, jadi kesimpulan apa nih kita hari ini, Kang Agung? Kesimpulannya ya gimana ya? Kalau soal halal haram ya jelas kita harus lagi-lagi kita harus mendasarkan kepada pendapat yang memang kita punya pertimbangan ya, punya pertimbangan terhadap apa yang sedang kita alami begitu ya. Dan saya pikir fikih juga sebetulnya tidak kaku banget gitu, tidak saklek, bahkan hal-hal yang aneh-aneh pun di dalam fikih itu dibahas kan ya. Saya dulu pernah dengar ada kelakar ya, entah itu betul atau enggak gitu. Jadi ada salah satu kasus di dalam fikih yang dibahas sebetulnya itu enggak realistis. Kayak misalnya bagaimana hukumnya orang yang masuk ke dalam gua, sementara gua itu adalah merupakan alat kelamin jin gitu. Itu kan nggak realistis, tapi dibahas di dalam fikih. Nah, artinya fikih juga memiliki ruang lingkup yang sangat luas, bahkan hal yang sangat imajiner gitu. Apalagi hal-hal yang saat ini relevan sekali dengan perkembangan teknologi. Artinya mungkin diskusi ini tidak akan berakhir saat ini saja, Kang. Akan terus berkembang dengan sejalan dengan perkembangan zaman itu. Ya. Jadi kesimpulan saya juga hampir sama, Kang Agung ya. Jadi sebagai seorang santri yang kita juga dibentuk oleh iklim pesantren cukup
inklusif ya. Yeah. Jadi inklusif itu dalam konteks ini yang memiliki pemikiran yang terbuka, memang mestinya ketika mendapatkan satu hal yang baru, terutama perkembangan teknologi itu memang sikap kita harus membuka dulu, bukan langsung menerima ya, tapi membuka kemungkinan bahwa memang bisa jadi ada unsur kemaslahatan yang bisa saja kita terima gitu. Tapi dengan catatan juga harus bersikap secara kritis. Betul. Jika memang secara fundamental bertentangan dengan beberapa ajaran-ajaran dasar. Di dalam hukum muamalah itu ya, karena penting. Karena saya masih percaya sekaligus merefer terhadap apa yang dikatakan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili tadi. Bahwa memang di dalam pandangan hukum itu senantiasa kita harus menerima satu konsepsi perubahan hukum jika memang ada perkembangan teknologi, perkembangan zaman ya, dalam konteks ini tatawurul bi'ah yang memang dialami oleh umat Islam. Itu kan Agung ya? Sip. Kayaknya kita next time bisa ngobrol hal-hal yang lebih dalam lagi. Lebih dalam, lebih seru lagi ya Kang Agung ya. Oke, siap Kang. Oke, terima kasih Kang Agung ya. Sama-sama Kang Sofi. Yuk.